Hamas dan Israel saling berperang, bertempur. Walaupun Anda di sini jauh, tapi pasti dengar bahwa ada perang antara Hamas dan Israel. Dan akibat pertempuran itu banyak orang sengsara. Sengsara, khususnya anak-anak. Mereka mengalami kelaparan, ketiadaan makanan dan minuman. Mereka sungguh hidup di dalam kesengsaraan. Saudara-saudara sekalian, saya datang di sini, saya lihat luar biasa di sini. Satu daerah yang kaya. Ada kelapa, ada ikan laut, ikan darat. Saya lihat juga ada padi. Tanah begitu subur. Bisa lihat ada buah-buahan, ada patatas, mangga, banyak burung-burung. Pokoknya luar biasa di sini. Kalau melihat juga anak-anak, ya cantik-cantik juga perempuannya. Sayang uskup sudah jadi uskup, pas saya kawin dengan orang sini. Tapi hati-hati Pastor Rinto, kok dapat orang sini juga ya. Karena cantik-cantik juga, ganteng-ganteng cewek-cewek di sini. Cuma harus lebih poles diri saja ya. Mandi-mandi, kuku bersih dan sebagainya. Tapi cantik, gagah, tinggi-tinggi, hidung mancung dan sebagainya. Lihat juga bapak-bapak luar biasa, kuat, tegak, berdiri. Saya lihat bukan main di sini. Pertanyaannya, siapa yang memberikan semuanya ini? Siapa? Dewa atau dewi? Atau kekuatan-kekuatan yang ada di pohon-pohon atau di laut? Siapa yang memberikan? Yang memberikan adalah Tuhan. Dan para misionaris telah datang mengabarkan kepada Anda ada Tuhan. Dan Anda masih ingat, luar biasa. Tepuk tangan untuk orang-orang di sini. Nah, Anda tidak menjadi kafir, tapi Anda percaya pada Tuhan. Beriman. Luar biasa. Meskipun barangkali pelayanan dari gereja itu masih kurang, pastornya masih kurang, tetapi Anda bertahan sebagai orang Katolik. Luar biasa. Dan nanti uskup akan menambah lagi satu pastor untuk wilayah ini. Di distrik Tubang sana akan ada paroki baru. Dan pasti di masa mendatang mungkin ketambahan 2-3 pastor di wilayah ini. Karena sekarang ada banyak calon-calon imam di Merauke, bahkan asal dari wilayah ini. Luar biasa, dari Sanggase. Tidak tahu dari Alatep, belum. Tapi harus ada calon-calon imam dari wilayah ini. Supaya kemudian ada imam-imam Papua yang baik, bukan yang brengsek. Sekali lagi, saya mau mendidik imam-imam Papua yang baik, bukan yang brengsek. Cuma memalukan orang Papua. Tapi yang baik, yang bisa memajukan daerah ini. Dan pasti ada. Sekarang di seminari Santo Pastor Bonus sudah banyak calon-calon imam Papua dari segala suku. Saya harap juga dari wilayah ini supaya di masa mendatang ada imam-imam dari wilayah ini. Dari Marin, ya, luar biasa. Dan saya percaya akan terjadi demikian. Tuhan sayang dengan kamu, Anda sekalian. Kita percaya. Jaga imanmu.
Karena sekarang mulai banyak serigala-serigala yang datang mau merampas iman Katolik. Saya dengar di Saror ada kelompok umat, belum ada umat sudah mau mendirikan gereja. Itu kurang ajar untuk saya. Bilang sama mereka, Uskup Mandagi yang bilang, kalau sudah ada umat silahkan, tapi belum sudah mau mendirikan gereja. Ada apa ini? Mau mencamplok orang Katolika? Jangan. Kita membangun kerukunan antar umat beragama, tapi secara sopan. Jangan kurang ajar. Juga saya dengar di Bade ada kelompok Advent. Semoga tidak ada Advent di sini. Di Venah sana. Mereka masuk secara kasar, mengambil umat Katolik, kemudian datang menyebarkan iman mereka. Tidak apa-apa mereka ambil umat Katolik, silahkan, tapi secara baik-baik, jangan kasar. Aparat keamanan coba jaga kerukunan di sini, supaya kita tidak berkelahi karena ada orang-orang bagaikan serigala datang merusak kerukunan yang ada di sini. Ya, kita jaga persaudaraan. Saya senang lihat di sini ada masjid, ada gereja, dan juga mungkin ada Protestan. Luar biasa bagus. Jaga persaudaraan. Tapi kita jangan saling merampas secara kasar. Kalau mau pindah silahkan. Iman itu kebebasan. Tapi jangan dipaksa-paksa. Seperti yang terjadi di Vienna sana atau di Saror sana. Itu paksa. Ya, saya akan bicara dengan bupati supaya dipikirkan kehadiran mereka di sana. Ini tidak benar, ya. Jangan coba-coba di wilayah ini. Pastor harus jaga, ya. Kepala distrik harus jaga, dan semuanya jaga persaudaraan. Jangan kehadiran orang-orang tertentu datang bikin kacau di sini. Tidak boleh, ya. Kita umat Katolik harus menjaga persaudaraan sejati. Jangan ada kekerasan. Dan selanjutnya saudara-saudara sekalian, kita beriman pada Tuhan yang baik. Tetapi iman itu kita harus buktikan. Jangan cuma di mulut, saya Katolik. KTP saya Katolik, tapi pemabuk. Ada orang mabuk-mabuk di sini? Ada? Selamat kepada banyak pemabuk. Anda akan masuk neraka semua. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Tapi di Merauke ada perempuan juga. Hati-hati. Hati-hati. Ya, itu. Kita Katolik beriman, buktikan kekatolikan kita. Dengan hidup benar, hidup baik. Jangan mabuk. Jangan mencuri. Jangan juga bikin kekerasan. Orang Katolik, pengikut Kristus, orang Kristen, hidup adalah kasih. Kita saling menghargai, kita saling menghormati. Mulai dalam rumah tangga kita. Karena seringkali sekarang banyak keluarga hancur berantakan. Karena apa? Papa pukul mama. Betul di sini ada papa pukul mama? Ada atau enggak? Ada. Banyak atau sedikit? Silakan yang banyak bertobat. Kalau tidak, lempar mereka di laut saja. Ya, tanam di bawah pohon kelapa saja. Requiescat in pace, ya. Nah, semua. Harus ada cinta kasih dalam keluarga, suami istri. Jangan berkelahi. Anak-anak juga ada kerukunan. Papa mama. Seringkali juga orang tua sudah lupa anaknya. Uang semua dipakai untuk minum mabuk, tapi untuk sekolah tidak ada. Anak datang, papa minta uang sekolah, tidak ada. Tapi ada Yerigen penuh dengan Sagero. Selamat Sagero. Ya. Ada anak-anak nanti nama, aku membaptis engkau sebagai Sagero dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Sagero Gepse atau Sagero lain. Ada lagi farm lain lagi apa? Mahuse. Juga ada Sagero Kandam, pasar Kandam ini. Tapi pokoknya buktikan bahwa kita beriman dengan kasih dalam keluarga. Anak-anak, hormatilah orang tua. Sekarang ada banyak berita anak malah membunuh orang tuanya. Itu terjadi. Jadi iman itu tidak dibuktikan dalam hidup sehari-hari. Kalau kita beriman maka kita hidup benar. Jangan banyak dusta. Sekarang penyakit dusta luar binasa. Hoax di mana-mana. Apalagi menjelang pilkada ini, wah, banyak politisi-politisi pendusta akan datang di sini. Nah, kalau mereka politisi pendusta datang, usir dari sini. Mereka datang bilang, saya nanti bantuin, saya nanti bantuin. Sesudah mereka jadi, mereka pulang tanpa bantuan apa-apa. Hati-hati ini, jelang pilkada ini. Kita dipermainkan ya oleh banyak politisi-politisi. Ada banyak yang baik tentu saja, tapi banyak yang tidak benar. Akhirnya hanya merusak rakyat saja. Mereka janji barangkali, nanti beres. Lihat jalan di sini, omong kosong saja. Usku hampir mati di jalan. Nah, baru setengah mati. Seperempat mati juga. Anda pasti sudah mati-mati ayang di sini. Karena tiap hari lewat di sini. Pokoknya lain kali mereka janji buat jalan, mana itu jalan? Mereka janji buat gereja, mana itu gereja? Saya dengar bagus kepala desa di sini. Membangun gereja di mana? Di Wambi, di sini juga. Ya, kepala distrik juga bagus. Ya, tapi banyak kepala distrik bajingan juga. Di sini tidak bagus. Tapi di tempat lain mereka makan uang rakyat. Kepala desa juga makan dana desa. Sekarang pemerintah mulai tegas. Kepala desa yang makan dana desa masuk penjara. Selamat masuk dalam penjara. Tapi banyak kepala desa yang bagus juga. Desanya bagus, desanya teratur. Pelayanan kepada masyarakat baik. Juga pelayan-pelayan di sana, pastor atau pendeta atau ustadz dapat bantuan dari dana desa. Banyak juga yang benar, tapi banyak yang tidak benar. Dapat dana desa, langsung ke Merauke, bermain perempuan di Merauke. Ada atau tidak? Pasti ada. Jangan-jangan yang duduk di samping Anda tidak tahu. Karena apa? Korupsi. Padahal kalau ditanya, kok agama apa? Katolik. Bikin malu saja. Katolik kafir. Iman harus dibuktikan dalam hidup sehari-hari. Tetapi saudara-saudara sekalian, tidak gampang untuk beriman. Setan masih menggoda kita. Setan masih menguasai kita. Tapi syukurlah kepada kita diberikan Roh Kudus. Seperti akan terjadi hari ini. Roh Kudus adalah roh yang membangkitkan keberanian, kekuatan. Kita dengar tadi di dalam bacaan kedua. Roh Kudus. Kita jangan takut dengan kekuatan-kekuatan jahat lain. Tapi kita punya roh Tuhan yang bisa mengalahkan segala kekuatan jahat. Mempersatukan kita, menguduskan kita, membela kita, menyembuhkan kita. Itu peran Roh Kudus. Karena itu gereja Katolik bertahan sampai saat ini. Apakah gereja Katolik di sini bertahan karena Anda punya kekuatan? Tidak. Ini karena Roh Kudus yang menjaga Anda. Sehingga akhirnya tetap bertahan umat di sini. Walaupun dapat serangan dari serigala-serigala yang kurang ajar itu. Tetap bertahan. Karena apa? Ada Roh Kudus. Roh Kudus yang menguatkan kita. Bertahan walaupun kekurangan imam. Tapi di masa mendatang tidak lagi.
Tetapi kita perlu pelihara Roh Kudus itu. Bagaimana cara pelihara Roh Kudus? Rajin ke gereja, menerima sakramen Ekaristi, mengaku dosa, berdoa, adorasi, devosi kepada Bunda Maria, rosario. Ini semua cara-cara untuk menghidupkan Roh Kudus yang diberikan dalam diri kita. Kita akan kuat kalau kita rajin ke gereja, kita rajin berdoa. Roh Kudus menyemangati kita, meremajakan kita. Karena itu saudara-saudara sekalian, marilah kita berjuang dan berusaha supaya menjadi orang Katolik yang benar, bukan orang Katolik yang palsu, tetapi sejati. Semoga demikian. Amin.